Ah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Mustafa dengan NIM 41501200059. Dan kali ini saya tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang dalam bab buku ada bab 15 tentang Learning Revolution yang buku itu ditulis oleh Dr. Haji Siti Munawati MPDI. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Saat ini yang akan saya bahas pertama adalah latar belakang. Latar belakang Learning Revolution itu menggambarkan perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Learning Revolution mencerminkan respon terhadap kebutuhan pembelajaran abad yang ke-21. Konsep ini berusaha melepaskan belajar dari batasan kelas tradisional, menyaksikan pendekatan yang lebih kreatif dan menyenangkan pendidikan, sesuaikan dengan era globalisasi dan kecerdasan yang akan terus berkembang. Di perubahan paradigma ini, di poin kedua ada perubahan paradigma, transformasi dari metode tradisional ke pendekatan yang lebih dan yang di poin ketiga adalah tujuannya mendukung dan mengembangkan serta didik dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global. Baik, pertama mungkin saya akan memberikan pengertian tentang revolution sendiri. Learning revolution adalah suatu paradigma dalam pendidikan yang mengadvokasi untuk transformasi dalam mendalam dengan cara kita yang mengajar, dengan cara kita mengajarkan dan belajar. Ini bukan hanya tentang mengubah teknik atau alat yang digunakan, tapi lebih kepada tentang mengubah cara kita pandang proses belajar itu. Dan berikut adalah aspek-aspek kunci dari learning revolution. Konsep dasar di learning revolution itu sendiri. Pertama adalah pembebasan gaya belajar. Di metode ini menekankan pentingnya pembebasan proses belajar dari keterikatan tradisional ruang kelas. Ini mengakui bahwa belajar bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak hanya di dalam pendidikan pun harus memfasilitasi belajar yang mandiri dan mungkin membuat siswa bisa mengeksplorasi minat mereka sendiri pada kecepatan mereka sendiri. Hal ini bisa melibatkan teknologi seperti pelajaran digital, dan online yang memungkinkan siswa untuk mengakses ke sumber daya dari seluruh dunia, serta belajar di luar ruangan yang mendukung interaksi langsung dengan lingkungan. Di poin kedua ada pendekatan holistik. Learning Revolution menganjurkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik pembelajaran. Ini mengakui bahwa semua aspek saling terkait dan sama pentingnya untuk pembelajaran yang efektif. Program pembelajaran ini dirancang untuk mendukung perkembangan penuh setiap individu, menumbuhkan keterampilan seperti kreativitas, pikiran kritis, kolaborasi, dan empati selain kompetensi akademik. Dan juga konsep dasar yang ketiga itu penggunaan kedua belah otak. Teori kedua belah otak menyatakan bahwa otak kiri lebih terkait dengan logika, analis, dan detail, sedangkan otak kanan lebih fokus kepada kreativitas, imajinasi, dan pemikiran yang holistik. Di Learning Revolution, kita mendorong kegiatan yang merangsang kedua belah otak, memastikan pendidikan yang lebih dan akan seimbang. Ini termasuk metode seperti pendidikan seni, musik, serta masalah pemecahan matematika yang ilmiah, yang semuanya akan dirancang untuk memperkuat koneksi neural dan mempromosikan fleksibilitas yang kognitif. Di poin keempat yang tidak sempat saya tulis di konsep dasar di PPT adalah inklusivitas dan diversifikasi.
inklusivitas, dan diversifikasi metode pembelajaran. Learning Revolution juga mengakui bahwa setiap siswa itu unik, memiliki gaya belajar yang berbeda. Pendidikan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan beragam, yang mana memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal. Ini akan melibatkan penggunaan berbagai metode pembelajaran atau pengajaran, termasuk pembelajaran visual, auditori, atau kinestetik. Menyesuaikan pendekatan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang khusus. Baik, di slide selanjutnya kita bisa implementasi implementasi yang bisa dilakukan di Learning Revolution. Seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, ada beberapa aspek kunci atau konsep dasar dalam Learning Revolution ini. Saya sudah menyebutkan tentang teknologi dalam pembelajaran bisa digunakan dalam Learning Revolution sendiri. Yang pertama adalah bagaimana cara mengimplementasikannya adalah. Jadi untuk mengimplementasikan prinsip dari Learning Revolution secara efektif, institusi pendidikan dan pendidik perlu mengadopsi kerangka kerja yang fleksibel yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Ini termasuk pelatihan guru yang komprehensif, pengembangan kurikulum yang adaptif, dan investasi dalam teknologi pendidikan yang mendukung pelajaran inklusif dan interaktif. Dengan mengintegrasikan semua aspek ini, Learning Revolution berusaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif, dinamis, dan efektif, yang akan mampu menghadapi tantangan abad ke-21 dan mempersiapkan siswa tidak hanya untuk berhasil dalam karir mereka, tapi juga untuk menjadi warga negara global yang berpengetahuan dan beretika. Untuk memperluas implementasinya lebih detail dan lengkap, mari akan saya jelaskan beberapa metode khusus dan aplikasi praktis yang mendukung konsep ini. Lingkungan pendidikan yang berbeda. Yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ya. Yang pertama bisa menggunakan mungkin AR atau VR, yang mana itu implementasi realitas atau virtual realitas, untuk membawa siswa ke dalam konteks nyata yang ada di dalam kelas virtual. Contoh, ini bisa memungkinkan siswa untuk melakukan field trip atau studi tur lapangan, yang mana itu bisa dilakukan secara virtual seperti ke museum bersejarah atau eksplorasi sistem tanpa meninggalkan kelas. Yang kedua adalah platform pembelajaran yang adaptif, seperti bisa menggunakan software yang menyesuaikan kesulitan materi belajar berdasarkan jawaban siswa sebelumnya, memastikan bahwa setiap siswa menerima materi pelajaran yang sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka. Dan penggunaan teknologi yang selanjutnya bisa dengan metodologi pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Yang pertama itu, siswa bisa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang menuntut kreativitas, pemikiran kritis, dan kolaborasi, seperti pembuatan produk atau desain solusi untuk masalah lingkungan sosial masing-masing mereka. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah bisa juga untuk membuat simulasi bisnis dan ilmiah. Penggunaan simulasi untuk memahami dinamika pasar atau eksperimen ilmiah. Bantu siswa menerapkan teori dalam skenario nyata dan memahami konsep mereka. Dan yang ketiga adalah strategi pelajaran berbasis permainan. Bisa disebut juga atau seperti gamifikasi. Ya, seperti gamifikasi. Integrasi elemen dari sebuah permainan dan digabungkan dalam pembelajaran, seperti pencapaian atau achievement, kompetisi, dan scoreboard mungkin, atau papan skor, untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Atau bisa juga dengan role playing, bermain peran, simulasi,
Kegiatan yang memungkinkan siswa memainkan peran tertentu dalam skenario simulasi, meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan berempati efektif. Di slide selanjutnya, dan ini adalah learning revolution dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, di buku tersebut menyinggung bahwa konsep berpikir dan berimajinasi adalah bagian dari ajaran Islam, yang mengakui bahwa manusia sebagai makhluk yang berpikir. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pendidikan harus mengaktifkan semua aspek kecerdasan manusia, baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Dalam beberapa ayat serta hadis juga disebutkan tentang konsep pembelajaran dan pemikiran. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membahasnya. Dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq, surat 96 ayat 1 sampai 5. Ayat ini menekankan pentingnya membaca dan belajar, yang mana jika diterjemahkan artiannya ini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Allah. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dalam surat Ar-Zumar surat 39 ayat 9. Ayat ini menunjukkan pentingnya pengetahuan, yang jika diterjemahkan seperti katakanlah, apakah semua orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang berakal saja yang dapat menerima pelajaran. Dan di poin hadis, ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab yang harus diambil oleh setiap individu manusia. Dalam hadis Tirmizi pun Rasulullah sabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, permudah baginya jalan ke surga. Hadis ini menggarisbawahi nilai spiritual dan akhirat dalam mengajar pendidikan. Slide selanjutnya ada review dan saran dari sebagai reviewer. Pertama adalah hasil reviewernya. Di poin ini saya ingin membahas tentang di slide ini saya ingin membahas tentang kejelasan konsep. Konsep dari learning revolution ini dijelaskan dengan cukup rinci, namun perlu penambahan detail tentang bagaimana metode ini secara spesifik dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah yang kurang memiliki sumber daya. Yang kedua ada integrasi teori dan praktik. Buku ini berhasil mengintegrasikan teori pembelajaran otak kanan dan kiri dengan praktik pendidikan yang inovatif. Namun beberapa bagian masih memerlukan studi kasus atau contoh nyata untuk memberikan gambaran yang lebih konkret kepada pembaca. Dan saran dari reviewer, dan berikutnya saran dari reviewer adalah mungkin bisa ditambahkan studi kasus untuk memperkuat pemahaman pembaca, yang akan sangat bermanfaat jika buku ini mencakup studi kasus dari sekolah atau lembaga yang telah menerapkan hal tersebut atau revolusi ini telah diterapkan secara nyata. Hal ini akan memberikan konteks yang lebih praktis dan memberikan manfaat nyata dari pendekatan ini. Kemudian ada referensi. Ini bisa meningkatkan kualitas referensi dengan memasukkan lebih banyak literatur ilmiah yang mendukung argumen serta menyediakan perbandingan dengan metode pembelajaran lain yang mungkin lebih tradisional. Kemudian terakhir adalah interaksi dengan ahli. Saya menyarankan penulis Ibu Siti untuk melakukan diskusi atau konsultasi dengan para ahli dalam bidang neurologi pendidikan dan pendidikan Islam untuk memperkaya analis dan memastikan bahwa semua perspektif penting terwakili. Selanjutnya, baik, di kesempatan ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Arif Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.